warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PGSD 2019 Universitas Wiraraja. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang pembelajaran permulaan membaca untuk anak. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rania Putri Arum, NPM 719720170. Perkenalkan, nama saya Rizky Medika Sempurna, NPM 719720162. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Basridian, NPM 719720166. Nah, mari kita ikuti videonya bersama-sama. Membaca merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memahami sebuah arti atau makna yang terkandung pada bahasa yang tertulis. Membaca sangat penting dilakukan, khususnya oleh anak. Karena dengan membaca, anak akan meningkatkan keterampilan berkomunikasi, memahami isi tulisan, melatih kemampuan berpikir, mengembangkan imajinasi, dan masih banyak manfaat lainnya. MA. Mau minta minum. Dede minum mau cepat. Cepat mau kena. Ini dede dong. Ini cepat. Cepat mak ya. Membaca lagi. Oke? Tangan kanan mana? Membaca nak. MA. Mau minta ubi. Astagfirullah, podong. Cepat mak. Cepat mak. Cepat mak. Cepat mak. Cepat mak. Mau minta rambutan. Rambutan apa sih? Dalam video ini bisa kita lihat bahwa anak merasa kurang tertarik untuk belajar membaca. Karena pada dasarnya di usia tersebut anak memerlukan suasana dan cara belajar yang menyenangkan agar anak termotivasi dalam belajar dan dapat membangun minat serta kemauan anak untuk belajar. Nah, tips yang pertama yaitu gunakan poster alfabet. Poster alfabet merupakan salah satu media yang paling disukai dan digemari oleh anak untuk belajar membaca dan menulis. Ini merupakan tahap awal untuk belajar membaca dan menulis yang sangat digemari oleh anak. Tips yang kedua, gunakan bantuan warna. Cara cepat belajar membaca dan menulis selanjutnya adalah menggunakan bantuan warna. Misalnya, biarkan anak-anak menuliskan huruf-huruf dengan menggunakan warna-warna favoritnya, sehingga ia lebih mudah mengingat huruf-huruf yang sudah ia belajar. Tips yang ketiga adalah gunakan media video. Video merupakan media belajar yang sangat disenangi oleh anak. Anak-anak bisa menonton video, yakni dengan sambil belajar membaca dan juga menulis dari video yang dia tonton. Tips yang keempat, motivasi atau rangsangan dari orang tua. Orang tua perlu memberikan motivasi karena kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Jika ada kemampuan anak yang kurang, maka dengan bantuan motivasi dari orang tua, mereka akan lebih bersemangat untuk belajar. Dan juga orang tua perlu memberikan rangsangan yang tepat. Misalnya, orang tua bisa menuliskan sebuah kata, kemudian meminta anak tersebut untuk membacanya. Tips yang kelima, belajar di lingkungan yang nyaman. Ajak anak untuk belajar di lingkungan yang dia sukai, maupun belajar membaca ataupun menulis agar dia tidak merasa bosan. Tips yang keenam, fasilitas sesuai dengan keinginan anak. Orang tua perlu memberikan fasilitas belajar yang sangat sesuai dengan keinginan anaknya. Misal, berikan anak tulis yang lucu, bergambar karakter favorit anak, agar dia lebih bersemangat untuk belajar. Tips yang ketujuh, permainan tebak-tebakan. Ajak anak untuk belajar membaca dengan permainan tebak-tebakan. Misal, ketika sedang makan snack, tunjukkan satu kata yang ada di kemasan dan minta anak untuk membacanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tips yang ke-8. Tips yang ke-8 adalah jangan memaksa. Jangan terus memaksa anak untuk belajar. Ketika mereka sudah lelah, biarkan anak-anak untuk beristirahat. Karena dengan kita memaksa, hal
ke-9, yaitu selingi dengan permainan. Jangan terus-terusan belajar. Agar anak tidak bosan, maka ada anak untuk karena hal ini dapat menjadi salah satu faktor pendukung agar anak mau dan minat untuk belajar. Sekarang tips ke-10. Tips ke-10 yaitu memberikan reward atau pujian. Berikan hadiah kecil atau pujian untuk anak jika mereka menunjukkan peningkatan. Hal ini agar mereka jadi lebih semangat mencapai apa yang sudah dipelajarinya. Tips ke-11 yaitu belajar secara rutin. Cara cepat belajar membaca dan menulis selanjutnya yaitu dengan mengajari anak untuk belajar secara rutin. Buatlah jadwal belajar yang dibiasakan untuk anak mengikuti jadwal tersebut. Tetapi harus diingat, jangan sampai memaksa anak. Tahap pertama, prambaca atau permulaan merupakan persiapan yang perlu dilakukan sebelum pembelajaran membaca dan menulis kepada anak. Contoh, mengajarkan sikap duduk yang benar, menempatkan buku di meja, memegang buku dengan benar, memperhatikan gambar atau tulisan yang ada di depannya. Tahap kedua, mulai mengajarkan anak untuk membaca dengan cara menirukan guru dalam melafalkan kata dan kalimat yang sederhana, memperkenalkan huruf dan dalam kata atau kalimat yang secara bertahap, memberikan kosakata baru dengan susunan huruf yang sudah dikenali. Tahap ketiga, anak akan diajarkan untuk melafalkan kata yang sudah dikenal dengan menambahkan kata yang baru, memberikan bacaan yang kurang lebih 10 kalimat, menerapkan pemberian huruf kapital pada awal nama orang, tempat, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang keempat. Di tahap keempat yaitu tahap lanjutan, di mana anak diajarkan untuk membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat, memberikan kalimat sederhana yang isinya mudah dipahami, dan menerapkan pemberian huruf kapital pada awal kalimat. Selanjutnya adalah tahap yang terakhir, yaitu memberikan anak bacaan dengan kalimat sederhana dengan penulisan huruf kapital yang tepat serta mudah dipahami. Kemudian, anak diajak untuk membaca dongeng, membaca dialog dengan menggunakan tanda baca, dan mengajarkan membaca puisi untuk anak-anak. Nah, begitu tadi teman-teman video persembahan dari kita. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.